الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Di sini pengarang mengatakan faida sa'atumullaha, apabila kalian memohon kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, fas'aluhu al-firdaus, memohonlah minta diberikan surga firdaus. Minta yang tinggi gitu. Kalau nggak di ACC, paling nggak yang di bawahnya. Jadi jangan minta yang paling bawah. Kalau nggak di ACC, udah neraka. Minta yang paling atas. Ya walaupun dianggap nggak tahu diri, ya nggak apa-apa lah. Di sini pengarang nyuruh, nggak tahu diri amat nih. Sholat nggak bener, tahajud nggak pernah, puasa juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang nggak. Minta yang paling tinggi. Sedekahnya kerecekan. Minta surga firdaus. Nggak tahu diri ini. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya ini pengarang menyarankan kepada kita, kalau minta kalau minta surga yang paling tinggi, surga firdaus. Ya walaupun tegar, ibaratnya tegablek ke era, nggak tahu diri, nggak apa-apa, udah pokoknya Allah juga mikirnya nggak seperti itu. Minta surga yang paling tinggi, surga firdaus. Paling tidak kita memantaskan diri. Pantas nggak sih minta firdaus? Sedekahnya lihat nominal yang paling kecil. Nggak jadi ya, nggak ada 2.000-an. Padahal di dompet itu ada 5.000-an, ada 10.000, ada 20, 50, ada 100. Nggak jadi, kenapa? Nggak ada 2.000-an. Terus pengen minta surga firdaus. Aduh. Tergantung memantaskan diri kita, pantas nggak kita, ya tergantung dengan aktivitas kita gitu. Dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, sungguh lama diusauti ahadikum, tempat gantungan menaruh cambuk, ahadikum, diantara kalian, minal jannah, yang ada di surga itu nanti, sungguh gantungan cambukan itu yang di surga itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dibanding dunia beserta dengan keseluruhan yang ada. Gantungannya doang gitu. Gantungan cambuknya aja yang dianggap apa kita sebagai, ya anggap aja ada cantelan, kita pakai paku, ada gantungan di situ. Nah, gantungan itu di surga dibandingin dengan dunia beserta isinya, ini masih lebih bagus. Masih lebih bagus, masih lebih indah, masih lebih berharga, masih lebih segalanya dibanding yang ada di dunia. Ustaz, kalah dengan mobil mewah yang seharganya sampai puluhan miliar, dibanding gantungan itu, ini lebih bagus dibanding itu gitu loh. Plus dengan dunia beserta isinya. Walau andai saja, kata Rasulullah, imro'atan, seorang wanita, min nisa'il jannah, daripada wanita-wanita yang ada di surga nih, ittola'at, nongol dikit ya gitu. Kayak apa sih dunia gitu ya, nongol dikit ya gitu ya. Ila ahlil ardi, menampakkan dirinya sedikit saja kepada penduduk di bumi, la adoat, sungguh pasti, wama bainahuma, di antara bumi dan surga itu akan terang benderang dan akan tersebar penuh. Dari mulai jarak bumi ke surga itu penuh dengan wewangian. Nengok sebentar gitu, nengok ke dunia gitu. Wis, ini dunia nih. Nengok segitu tuh langsung warnanya, cahayanya memancar, menerangi dari mulai bumi sampai ke surga. Dan ketika di bawah itu langsung tercium bau semerbak wewangian. Sungguh lanasifuha ala ro'si, penutup kepala, maksudnya hijab yang berada di kepala wanita tersebut, khairun, lebih baik minad dunya wa fiha, dibanding daripada dunia beserta dengan isinya. Ininya aja nih, penutup kepalanya aja nih, itu lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih segalanya dibanding dunia beserta dengan seisinya. Dan bersabda Rasulullah SAW, innal fi jannah, sungguh di dalam surga itu, ini semuanya Rasulullah memakai huruf lam taukid nih. Lam taukid itu menegaskan, benar ada gitu. La, sungguh ada. La sajaratan, ada sebuah pohon di surga nanti. Bayangin nih, di surga nanti itu ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon. Yasirur rakib, di bawah pohon itu ada pengendara. Ada pengendara
yang dia berjalan di bawah naungan pohon tadi itu. Dia berjalan mi'ata amin, berjalan selama 100 tahun. Wa ma yaqta'uha, udah berjalan 100 tahun di bawah naungan pohon itu nggak nyampe-nyampe gitu. Kebayang nggak Ibu? Di surga nih ada satu pohon. Kan di Usbullah kita pernah ngaji kan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, itu akan diberikan satu pohon di surga. Satu pohon. Ibu-ibu baca 100 dapat 100. Ini ada satu pohon yang di bawahnya ada pengendara berjalan udah 100 tahun. Kagak nyampe-nyampe itu. Nggak sampai ke ujung pohonnya. Bayangin itu pohon segede apa dan bayangin surganya kayak apa. Dan sungguh kata Rasulullah, panah busur salah seorang di antara kalian minal jannah yang ada di surga itu nanti lebih baik mimma tola'at alaihi syamsu au taghrubuhu, lebih baik dibanding terbitnya matahari ataupun terbenamnya matahari. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li mu'mini fil jannah, sesungguhnya orang yang beriman di surga itu nanti pakai la lagi gitu. Jadi setiap kalimat yang Rasulullah sampaikan itu ada lam taukidnya. La khimatan, seorang mukmin yang di surga nanti akan mendapatkan satu buah kemah min lu'lu'ah wahidah ma'jufah, yang kemah tersebut bukan terbuat dari tenda yang kita, kalau yang paling bagus di sini buatan dari Eiger, buatan dari Decathlon, itu yang kalau panas nggak panas di dalamnya, kalau dingin nggak kedinginan di dalamnya, itu udah paling bagus banget gitu teknologinya. Hujan sebesar apapun itu nggak netes. Panas seperti apapun teriknya di luar, itu nggak panas ke dalam. Dingin apapun yang ada di luar, itu nggak kerasa dingin di dalam, hangat. Itu udah paling canggih teknologinya. Nah ini kemah terbuat daripada mutiara yang ada bolongannya, yang ada rongganya. Tuluha, yang panjang kemah itu panjangnya 120 km. Jaraknya dari Bogor sampai Serang, Banten. Itu kemahnya. Itu kemahnya, satu orang mukmin dapat kemah yang panjang kemahnya itu sekitar 60 mil atau 120 km kemahnya. Ustaz, capek Ustaz, kita mau nutup pintu kemah harus jalan dulu 1 km. Nggak usah kebayangin begitu. Gimana? Kayaknya capek banget di surga Ustaz ya. Kenapa? Mau buka pintu, mau nutup pintu dapur aja harus jalan sekian kilometer Ustaz. Capek. Terus mau kamar mandi, belum nyampe kamar mandi udah kebelet. Berceceran di tengah jalan nanti, saking jauhnya itu rumah gitu. Jangan dibayangkan begitu, nanti dijelasin di sini. Ustaz, ada tamu Ustaz. Tok. Itu ngetoknya pagi, kedengaran siang. Karena jaraknya sangat jauh. Tok. Ada gemanya. Tok. Siapa itu? Ahmad, tetangga sebelah. Getoknya hari ini, sebulan kemudian baru dibuka tuh pintu. Enggak begitu. Itu bayangan kita kalau di dunia. Ini di surga nih. Atau nyampe aja. Pengen ke sana. Udah kepikiran itu nyampe di sana gitu. Karena diberikan kelebihan. Ya masa Allah bikin fasilitas, terus faktor pendukungnya nggak ada di sana, ya nggak mungkin. Nah, fi kulli zawiyatin minha, dan setiap pojokan kemah tersebut, minha diantaranya itu li mukminin, bagi orang beriman, dikasih seorang istri. Tiap pojokan istri gitu. Iyalah jalan 120 km. Jauh. Nah, la yara ba'duhu ba'don yatufu alaihim mu'min. Dan diantara istri-istri itu nggak ngelihat satu sama lain tuh. Istri yang ini ngelihat ke sini, yang ini ngelihat sini, nggak kelihatan satu sama lain. Yatufu alaihim al-mu'min, dan nanti orang yang beriman tersebut akan mendatangi, menggilir mereka satu persatu dari istri tersebut. Wa qala Abu Hurairah, dan ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, qultu ya Rasulullah, mimma khaliqal khalqu, itu makhluk itu diciptakan dari apa ya? Kata, penasaran nih Abu Hurairah. Qala, dijawab oleh Rasulullah, minal ma, terbuat daripada air. Ditanya lagi,
Kalau surga terbuat dari apa ya? Kata Abu Hurairah. Qala dijawab, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Terbuat dari batu bata, ada yang terbuat batu bata yang terbuat dari emas, ada batu bata yang terbuat dari perak. Wa milatuha al-misku al-azfar. Sedangkan perekat batu bata itu kan kalau batu bata itu kalau di bangunan tuh ada perekatnya semen ya. Nah, semennya itu terbuat daripada al-misku al-azfar, terbuat dari minyak wangi meskes yang wanginya sangat semerbak. Wa hisbauha, adapun batu kerikilnya buat ngecor. Batu kerikilnya itu adalah lu'lu' wal yakut, yaitu batu mutiara dan permata. Nah, jadi batu mutiara yang di dunia itu diagung-agungkan, disimpan di berangkas, itu mah di sana buat adukan semen. Jadi nggak ada tuh nanti salah satu penduduk nyongkel-nyongkelin rumah tetangga aja karena memang penghuninya derajatnya lebih tinggi, nyongkelin, ngambilin permata gitu. Nggak ada gitu. Wa hisbauha lu'lu' wal yakut wa turbatuha za'faron, dan lantainya itu terbuat dari za'faron. Man yadkhuluha, siapa saja yang memasuki tempat tersebut, yana'amu wala yab'asu, pasti dia akan merasakan nikmat dan tidak akan merasa bosan dan bersedih hati. Senang aja masuk ke dalam situ tuh. Masuk ke dalam rumah dingin, kedinginan. Masuk ke dalam rumah mewah, bagus, tapi ada perasaan kayak apa ya? Keeng gitu. Gimana? Gede gitu. Gimana nggak gede? Tembok ini sama tembok sana jaraknya puluhan kilometer gitu. Di sana nggak ada perasaan begitu. Seneng, nikmat gitu. Betah, nggak pengen keluar lagi. Ada perasaan-perasaan kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni di sana. Ada orang yang diberikan kenikmatan mewah segala macam, tapi perasaan nikmat itu nggak ada. Tinggal di rumah mewah, semua fasilitasnya megah, temboknya, furniturnya semuanya nggak ada di material yang biasa, semuanya juga dibuatan dari impor semua. Ini juga impor dari Italia, semuanya mewah. Tapi perasaan kenikmatan itu nggak Allah berikan sama penghuni itu. Nah, di sini di surga, kenikmatan dari semua fasilitas yang ada diberikan sama Allah, perasaan nyaman dan perasaan tidak bosan dan bersedih hati ketika masuk itu. Wa yakhludu wa la yafna, dan orang tersebut yakhlud, kekal abadi dan tidak akan musnah. Wala yamut wala tubla, dan dia tidak akan mati. Wala tubla thiyabahu, dan juga pakaiannya nggak akan usang, terus saja baru. Pakaian baru disayang-sayang. Sekali cuci, dua kali cuci, mulai tuh pudar warna tuh. Warna pudar, yang tadinya badan udah ngepas karena seringan dicuci, udah mulai agak longgar. Longgar, udah mulai jahitan, udah mulai lepas satu-satu. Kancing yang tadinya kuat, kokoh, udah mulai tuh agak-agak longgar, hilang satu gitu. Nah, di sini pakaian yang dipakai itu la yubla thiyabuhu, pakaian tidak akan usang. Wala yafna syababahu, yang paling penting kondisinya tetap masih awet muda. Nggak pusing tuh, salon di surga nggak ada, nggak laku. Salon, alat kecantikan, semuanya nggak ada. Karena muka itu semuanya masih awet muda di umur 30 sampai 33 tahun. Terus seperti itu. Jadi di surga, maaf, nenek-nenek nggak ada. Waduh, kalau gitu nggak masuk surga dong nenek-nenek. Waduh, kalau itu mendingan mati muda. Enggak. Umur berapapun nanti, itu akan dikembalikan ke masa muda. Jadi jangan bersedih hati. Dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi nanti masuk surga itu yang sebagaimana kita bahas minggu lalu, nanti masuk surga itu bergerombol-gerombol, berkloter-klater. Kloter pertama, kedua, berombong-rombongan masuk ini. Awalu zumratin yadkhuluna jannah, rombongan pertama yang memasuki surga, wujuhum, wajahnya ala mithlil qamar, menyerupai indahnya bulan purnama. Indahnya bulan purnama, bukan menyerupai bulan purnama ya. Indahnya bulan purnama dilihat dari jauh, indah, terang, tapi nggak silau di mata. Adapun grup kedua, rombongan yang kedua itu wajahnya menyerupai bintang yang terindah berkilau di langit. Dan setiap lelaki di sana zaujatani, memiliki dua istri, wallahu a'lam. Sampai di sini. Biar gampang ingatnya. Moga-moga ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.